Baik, kali ini kita akan mempelajari masih bab yang ketiga, memperkuat komitmen kebangsaan, bagian C, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan. Silakan kalian buka halaman 53. Pada bagian ini diharapkan setelah mempelajari ini kalian mampu yang pertama menjelaskan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan dan menjelaskan perilaku semangat dan komitmen kebangsaan dalam kehidupan. Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah suatu bentuk negara yang terdiri atas wilayah yang luas dan tersebar dengan berbagai macam adat, suku, keyakinan, serta budaya yang memiliki tujuan dasar menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Masyarakat yang bersatu akan melahirkan masyarakat yang rukun dan harmonis. Meskipun masyarakatnya terdiri dari berbagai macam golongan, dalam masyarakat kita menjadi bagian keluarga yang besar yang memiliki semangat persaudaraan dan kebersamaan dalam hidup bermasyarakat. Yang pertama, kesatuannya adalah satu, Indonesia sebagai kesatuan politik. Yang kedua, Indonesia sebagai kesatuan pertahanan dan keamanan. Ketiga, Indonesia sebagai kesatuan ekonomi. Dan keempat, Indonesia sebagai kesatuan sosial budaya. Indonesia sebagai kesatuan politik bahwa secara psikologis bangsa Indonesia harus merasa bahwa mereka adalah senasib, sepenanggungan, sebangsa, dan setanah air, serta satu tekad untuk mencapai cita-cita bangsa. Selanjutnya, Indonesia sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan, bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam rangka bela negara dan bangsa. Setiap ancaman terhadap suatu pulau atau suatu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa Indonesia. Pertanyaan yang pertama, mempertahankan keamanan negara adalah kewajiban A. Tentara Nasional Indonesia atau TNI, B. Kepolisian Republik Indonesia atau Polri, C. Pertahanan Sipil atau Hansip, D. Setiap warga negara. Baik, berikutnya Indonesia sebagai satu kesatuan ekonomi. Kekayaan wilayah Nusantara merupakan modal dan milik bersama bangsa Indonesia. Tidak ada alasan untuk lebih mementingkan daerah A dan menelantarkan daerah yang lain. Begitu juga sebaliknya, menguras kekayaan daerah B untuk kepentingan daerah yang lain. Tingkat perkembangan ekonomi harus merata dan seimbang di seluruh daerah, tanpa meninggalkan ciri khas yang dimiliki oleh daerah-daerah dalam pengembangan kehidupan ekonominya. Berikutnya, Indonesia sebagai satu kesatuan sosial budaya. Budaya masyarakat Indonesia pada hakikatnya adalah satu. Sedangkan keragaman menggambarkan kekayaan budaya bangsa Indonesia.
budaya Indonesia menjadi lebih beragam, dan itu adalah modal utama bangsa Indonesia untuk berkembang menjadi lebih baik. Pertanyaan kedua, berikut cara untuk membina kerukunan dan persatuan antar siswa di sekolah adalah: A. Menjaga kerapian kelas, B. Mengikuti pelajaran dengan seksama, C. Saling menghormati sesama warga sekolah, D. Bekerja sama dalam mengerjakan ulangan. Kita lanjut ke bagian D, mewujudkan perilaku semangat dan komitmen kebangsaan dalam kehidupan. Setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, merupakan suatu tanda lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada beberapa perilaku, semangat, dan komitmen kebangsaan yang dapat diterapkan dalam berbagai bidang kehidupan. Perilaku semangat dan komitmen kebangsaan yang pertama, cinta tanah air. Yang kedua, rela berkorban. Yang ketiga, membina persatuan dan kesatuan. Yang keempat, pengetahuan budaya dan mempertahankan NKRI. Inilah perilaku, semangat, dan komitmen kebangsaan Indonesia. Yang pertama, yaitu cinta tanah air. Sikap cinta tanah air harus ditunjukkan oleh setiap warga negara Indonesia tanpa tekanan. Berikut beberapa sikap yang dapat menunjukkan cinta tanah air. Yang pertama, menjaga keamanan wilayah. Yang kedua, menjaga kelestarian lingkungan. Yang ketiga, mengolah kekayaan alam. Dan yang keempat, rajin belajar guna menguasai ilmu pengetahuan. Pertanyaan ketiga, cara pelajar dalam mewujudkan cinta tanah air adalah: A. Ikut melaksanakan patroli keamanan bersama aparat. B. Ikut unjuk rasa anti korupsi. C. Sering izin ke toilet saat jam pelajaran. D. Mengikuti upacara bendera dengan tertib. Sikap selanjutnya yaitu membina persatuan dan kesatuan. Setiap warga negara Indonesia harus membina persatuan dan kesatuan bangsa dimanapun kita berada. Berikut beberapa tindakan yang menunjukkan usaha membina persatuan dan kesatuan. Yang pertama, menghormati orang lain, memberi bantuan tanpa membedakan agama, suku, dan budaya. Yang ketiga, memperluas pergaulan. Yang keempat, mengerti dan merasakan kesedihan dan penderitaan yang dialami oleh orang lain. Pertanyaan keempat, bila kerukunan antar umat beragama terwujud dengan baik, maka akan tercipta: A. Konflik antar umat beragama. B. Menurunnya jumlah warga negara yang miskin. C. Keindahan dan kebersihan lingkungan. D. Ketentraman masyarakat lahir dan batin. Berikutnya, rela berkorban. Guna mencerminkan adanya kesediaan dan keikhlasan memberikan sesuatu yang dimiliki untuk orang lain, kita harus memiliki sikap rela berkorban, walaupun akan menimbulkan penderitaan bagi diri sendiri. Partisipasi dalam menjaga keutuhan NKRI dapat dilakukan dengan partisipasi baik tenaga maupun pikiran. Sikap dan perilaku menjaga kesatuan NKRI. Berikut beberapa sikap dan perilaku mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, menjaga wilayah dan kekayaan tanah air Indonesia.
Yang kedua, menghormati perbedaan suku, agama, dan budaya. Yang ketiga, menaati peraturan. Nah, inilah sikap yang menunjukkan menjaga kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Pertanyaan yang kelima, tindakan yang tergolong menjaga kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia adalah A. Menebang pohon di hutan secara sah atau legal. B. Ikut beribadah di tempat ibadah agama lain. C. Menghormati teman walaupun beda suku dan agama dengan kita. D. Ikut melakukan demonstrasi atas kenaikan harga BBM. Baik, sekarang kita berada di akhir pembelajaran. Apa yang sudah kita pelajari hari ini, bagian C maupun bagian D, silakan kalian ulang, baca di LKS di halaman 53 sampai akhir. Kemudian jangan lupa pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam video ini silakan kalian jawab, dan silakan jawabannya ditulis di Google Form yang tersedia. Tetap belajar, jaga kesehatan. Mari kita akhiri pelajaran kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.